Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman semangka ini berumur 3 hari setelah tanam. Jadi ini adalah tanaman semangka yang ditanam pada hari Kamis kemarin. Hari Kamis tanam, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hari ketiga setelah tanam. Pada saat tanam kemarin sudah saya buatkan videonya. Jadi pada hari ini adalah usia 3 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini. Pada 1 minggu pertama setelah tanam itu tanaman tidak langsung tumbuh, jadi akarnya dulu yang tumbuh. Akarnya tumbuh, kemudian setelah akarnya siap, barulah pohonnya atau daunnya yang tumbuh. Jadi seminggu 0 sampai 7 hari pertumbuhannya tidak begitu terlihat. Nanti dari 7 ke 14, kemudian dari 14 ke 21 baru pertumbuhannya sangat terlihat cepat sekali. Jadi pada 1 minggu pertama itu yang tumbuh itu akarnya dulu. Cuaca beberapa hari terakhir ini sangat terik kalau siang hari. Jadi rencananya hari ini mau dilakukan penyiraman. Jadi air sudah dimasukkan seperti ini. Semua parit sudah terisi air, mau disiram. Ternyata tadi malam hujan turun sangat lebat. Jadi hari ini tidak jadi menyiram. Jadi rencana nyiram hari ini dibatalkan, nanti airnya dibuang semua ini. Kemudian saya kira nggak ada pohonnya, diganti dengan acara sulam. Jadi untuk semangka ini waktu penyulamannya tidak panjang, jadi 1 minggu saja. Jadi mulai tanam besoknya lagi sampai 1 minggu itu harus diperiksa setiap hari. Kalau ada yang mati segera disulam atau diganti dengan benih yang baru, dengan tanaman yang baru. Karena kalau sudah lewat 1 minggu mau disulam atau diganti tanaman yang baru, maka waktunya sudah terlambat, sudah tidak efektif. Sebenarnya masih bisa tumbuh, namun nanti panennya tertinggal, tidak bisa menyusul ketertinggalan dari tanaman yang lain. Jadi 1 minggu setelah tanam itu dimanfaatkan untuk penyulaman. Ini harus benar-benar dimanfaatkan, karena kita ngolah lahan juga habis biaya banyak, kemudian persiapan plastik. Sangat disayangkan kalau sampai tanaman mati kemudian tidak disulam. Jadi usahakan semua lubang tanam itu terisi tanaman. Jadi ada yang mati harus segera disulam. Dan dilihat dulu, kalau sekiranya banyak yang mati, biasanya karena dimakan keong atau lintah darat, maka bisa dikasih toksiput atau krisnel, jadi obat racun khusus tikus, khusus siput dan juga lintah darat atau respo. Tapi kalau sekiranya lingkungannya bersih, tidak ada, maka tidak dikasih pun nggak apa-apa. Seperti punya saya ini, kemarin tanam tidak saya kasih toksiput atau krisnel, namun saya lihat tidak ada yang mati disebabkan oleh siput. Tapi kalau untuk antisipasi sebenarnya tetap dikasih juga tidak apa-apa, karena harganya juga tidak mahal. Katanya kalau kita yakin tidak ada ancaman hama siput atau krisnel, nggak usah dikasih. Kalau kita ragu-ragu, mending dikasih. Jadi seperti yang sudah saya buatkan videonya, setiap lubang tanam itu dikasih kurang lebih 3 atau 2 butir. Kemudian dilakukan secara menyeluruh. Jadi yang tampak di sana itu adalah sisa benih kemarin yang untuk persiapan sulam. Barangkali ada yang mati, maka itu yang untuk mengganti tanaman yang mati. Dan untuk kelanjutannya, tanaman semangka ini penyiraman bisa jeda 3 hari atau 4 hari tergantung kelembaban tanah dan juga cuaca. Jadi kurang lebih itu jedanya 3 hari atau
4 hari siram lagi. Jadi itu berbeda dengan melon. Kalau melon bisa jeda 6 hari sampai 7 hari, tapi kalau semangka jedanya itu 3 hari atau 4 hari. Kemudian untuk pengobatan, kalau dilihat dari lingkungannya di sini sangat steril, sepertinya tidak akan susah merawat tanaman kalau dari hama kutu-kutuan. Namun kalau jamur dimanapun tempatnya nggak ada istilah steril, jadi jamur itu akan datang di lingkungan seperti apapun, jenis tanah seperti apapun. Jadi kita harus selalu menyiapkan atau mengantisipasinya. Rencananya besok ini mau dilakukan penyemprotan pertama. Seperti yang biasa saya pakai untuk fungisida, saya menggunakan Beyond M. Kemudian untuk inseknya, karena lingkungannya ini cukup steril, jadi cukup santai, rencananya saya gunakan Marshall untuk inseknya. Jadi Marshall sama Beyond M dengan dosis 1 sendok per tangki. Barangkali saya besok tidak sempat membuatkan videonya, maka kalau yang ingin tahu obatnya seperti yang saya jelaskan tadi, jadi Beyond M dan juga Marshall. Kalau misalnya saya sempat untuk membuatkan videonya, besok akan saya buatkan pada saat pengobatan. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Demikian kabar terbaru dari budidaya tanaman melon, budidaya tanaman semangka 20.000 pohon menyambut tahun baru 2021. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda bisa mengikuti terus perkembangan tanaman ini sampai panen. Dan bagi yang bertanya melalui WhatsApp ataupun kolom komentar YouTube, kalau responnya lama, mohon maaf banget, karena memang keterbatasan waktu. Jadi tanaman yang saya tangani ini cukup banyak, jadi karena keterbatasan waktu, responnya agak lama. Namun saya tegaskan sekali lagi, walaupun belum saya jawab atau responnya lama, sebenarnya apa yang Anda tanyakan sudah saya jelaskan semua di video, dan sudah banyak yang mempraktekannya dan sudah banyak yang berhasil. Itu sekedar informasi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.